Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas masalah proyek P5 dan PPRA dengan tema kewirausahaan dengan proyek yaitu membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual dengan membuat jajanan berbahan dasar singkong. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang proyek yang akan kita laksanakan, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan P5 dan PPRA. P5 merupakan singkatan daripada Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Kemudian PPRA merupakan singkatan daripada Profil Pelajar Rahmatan lil Alamin. Yang kemudian keduanya baik P5 maupun PPRA disebut dengan nama profil pelajar. Kemudian dimensi atau nilai-nilai yang terkandung di dalam profil pelajar baik P5 maupun PPRA yaitu adalah pada pelajar Pancasila nilai yang terkandung adalah nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan juga kreatif. Adapun nilai-nilai atau dimensi yang terkandung di dalam pelajar rahmatan lil alamin yaitu adalah ta'adub atau keberadaban, qudwah atau keteladanan, muwatanah atau kewarganegaraan, tawasud atau mengambil jalan tengah, tawazun yaitu berimbang, i'tidal lurus dan tegas, musawah kesetaraan, syura atau musyawarah, tasamuh yaitu toleransi, dan yang terakhir tatawur wa ibtikar yaitu dinamis dan inovatif. Kemudian selanjutnya ada beberapa tema dalam proyek P5 dan PPRA pada tingkat MI, MTS, MA dan MAK. Tema yang pertama yaitu adalah hidup berkelanjutan. Yang kedua, kearifan lokal. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, bangunlah jiwa dan raganya. Yang kelima, demokrasi Pancasila. Yang keenam, berkarya dan berteknologi untuk membangun NKRI. Yang ketujuh, kewirausahaan. Dan yang terakhir yaitu kebekerjaan. Dan pada kesempatan ini kita akan mengambil tema kewirausahaan dengan tujuan yang pertama mendorong siswa untuk hidup mandiri dengan berwirausaha. Yang kedua, memberikan wawasan dan sebagai pendidikan awal siswa terhadap proses dan tahapan dalam berwirausaha serta membentuk siswa untuk menjadi wirausahawan. Dan yang ketiga, mengajarkan kepada peserta didik cara memasarkan barang atau hasil produk. Selanjutnya, pada tema kewirausahaan, kita akan mengambil proyek yaitu membuat produk dengan konten lokal yang memiliki daya jual dengan membuat jajanan berbahan dasar singkong. Dari gambar ini bisa kita lihat, dari bahan dasar singkong bisa dikreasikan menjadi beberapa jajanan atau makanan. Di antaranya adalah singkong susu keju atau yang disingkat dengan sisuke. Kemudian yang kedua, sate singkong pelangi. Dan yang ketiga yaitu celilong khas Lombok. Pada pembuatan singkong susu keju, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama singkong, yang kedua susu, yang ketiga keju, dan yang terakhir minyak goreng. Kemudian alat yang dibutuhkan adalah pisau untuk mengupas singkong, parutan keju, wadah, kompor, panci kukus, wajan, dan spatula. Kemudian selanjutnya bahan-bahan dan alat. Kemudian dalam pembuatan sate singkong pelangi, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama ada singkong, kemudian yang kedua ada kelapa, yang ketiga pewarna makanan, yang keempat garam, dan yang terakhir gula pasir. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan adalah yang pertama pisau untuk mengupas singkong, kemudian parutan, kemudian yang ketiga wadah, yang keempat kompor, yang kelima panci kukus. Kemudian untuk pembuatan celilong khas Lombok, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama singkong, kemudian tepung tapioka, kemudian yang ketiga garam, yang keempat gula merah, yang kelima daun pisang, dan yang keenam lidi. Sementara alat yang dibutuhkan adalah pisau untuk mengupas singkong, kemudian yang kedua parutan, yang ketiga wadah, yang keempat kompor, yang kelima panci kukus. Adapun cara pembuatan singkong susu keju atau sisuke, yang pertama rebus atau kukus singkong selama 15 menit. Yang kedua, buang air rebusan, langsung masukkan ke dalam air es supaya singkongnya jadi merekah. Yang ketiga, goreng singkong sampai matang. Kemudian yang keempat, sajikan singkong goreng dengan keju parut dan susu kental manis. Yang kelima, singkong keju siap disantap. Kemudian cara pembuatan sate singkong pelangi. Yang pertama, kupas dan parut singkong.
Yang kedua, campurkan semua bahan, aduk rata. Yang ketiga, bagi menjadi 3 bagian yang sama, lalu beri masing-masing pewarna sebanyak kurang lebih 5 tetes. Kemudian yang keempat, bentuk adonan menjadi bulat-bulat dengan besar yang sama. Kemudian panaskan kukusan. Kukus bulatan singkong, jangan terlalu rapat, beri jarak supaya tidak saling menempel. Kukus selama 20 menit hingga matang. Kemudian langkah selanjutnya, setelah matang, segera gulingkan ke atas kelapa parut yang untuk taburan. Dan yang terakhir, tusuk dengan tusukan sate lalu sajikan. Kemudian selanjutnya, cara pembuatan celilong. Yang pertama, kupas dan parut singkong. Yang kedua, bungkus adonan dengan daun pisang, beri gula merah di tengah. Lalu gulung adonan berbentuk panjang, lalu rapatkan gulungan menggunakan lidi. Dan yang keempat, masukkan ke dalam panci kukusan, kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai matang, lalu sajikan. Sekian dan selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.